Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas analisis multivariat, yaitu identifikasi hubungan antara kepemilikan gadget dan kondisi penduduk di Indonesia menggunakan analisis korelasi kanonik. Untuk latar belakangnya, seiring dengan kemajuan zaman, teknologi juga semakin maju, yaitu dengan munculnya gadget. Gadget adalah perangkat yang dapat memudahkan kehidupan manusia, yang biasanya berupa telepon seluler dan komputer. Nah, kepemilikan gadget ini tergantung pada faktor kondisi masyarakat di Indonesia itu sendiri. Nah, faktor-faktornya itu antara lain ada persentase penduduk lulusan SMA, persentase penduduk usia lebih dari 10 tahun yang mengakses internet, dan kemiskinan di Indonesia. Oleh karena itu, pada penelitian ini akan dilakukan identifikasi hubungan antara faktor kondisi masyarakat di Indonesia dengan kepemilikan gadget menggunakan analisis korelasi kanonik. Karena analisis korelasi kanonik sendiri itu adalah teknik untuk mengidentifikasi dan mengukur hubungan linier yang melibatkan beberapa variabel dependen, yaitu di sini kepemilikan telepon seluler, dan beberapa variabel independen, yaitu adalah faktor kondisi masyarakat di Indonesia. Dengan tujuan sebagai berikut. Selanjutnya, untuk data yang digunakan merupakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2018 dengan variabel dependen, persentase kepemilikan telepon seluler, dan persentase kepemilikan komputer. Serta data independennya, variabel independennya berupa persentase penduduk lulusan SMA, persentase penduduk usia lebih dari 10 tahun yang mengakses internet, serta persentase kemiskinan. Untuk metode analisis datanya ada 7 tahap. Yang pertama dengan melakukan pengujian asumsi, kemudian menyusun matriks varian kovarian, mencari nilai eigen dan vektor eigen, menentukan nilai penduga koefisien korelasi kanonik dan fungsi kanonik, dan kemudian menguji signifikansi korelasi kanonik, melakukan analisis redundansi, dan melakukan interpretasi hasilnya. Kemudian akan sedikit dipaparkan materi mengenai korelasi kanonik. Korelasi kanonik adalah suatu teknik yang berisikan kombinasi linear dari himpunan variabel dependen dan kombinasi linear dari himpunan variabel independen. Di mana pada penelitian ini sendiri terdapat 2 variabel dependen dan 3 variabel independen. Ide dari analisis ini yaitu dengan menentukan pasangan dari kombinasi linear yang memiliki korelasi yang paling besar. Kemudian, asumsi yang perlu dipenuhi dalam korelasi kanonik itu ada 4. Yang pertama adalah linearitas, di mana harus terdapat hubungan yang linear antara variabel dependen dan independen agar dapat dilakukan interpretasi dengan fungsi kanonik. Kemudian, yaitu datanya harus berdistribusi normal multivariat, kemudian harus memenuhi asumsi homoskedastisitas, yaitu berarti ragamnya homogen. Kemudian yang terakhir adalah harus memenuhi asumsi multikolinearitas. Yang pertama perlu dilakukan yaitu dengan menyusun matriks varian dan kovarian sebagai berikut. Kemudian juga menentukan vektor rata-rata. Nah, matriks kovarian dan vektor rata-rata itu sendiri akan digunakan untuk dalam pendugaan koefisien korelasi kanonik dan fungsi kanonik. Kemudian akan didapatkan kombinasi linear dari himpunan variabel yang dilambangkan dengan U dan V, dan kemudian akan didapatkan varian dan kovarian dari U dan V itu sendiri. Untuk korelasi kanoniknya sendiri merupakan kovarian U dan V dibagi dengan akar U dikalikan akar V. Kemudian akan dicari nilai eigen dan vektor eigen sebagai berikut, serta fungsi kanoniknya. Kemudian untuk uji signifikansi korelasi kanonik itu dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara keseluruhan atau simultan dan secara parsial dengan statistik uji yang biasa digunakan yaitu dengan statistik uji F. Yang terakhir adalah melakukan analisis redundansi, di mana akan menunjukkan besar keragaman yang dapat dijelaskan berdasarkan korelasi antar variabel dependen dan independen dengan variabel kanonik. Untuk indeks redundansinya sendiri ada 2, yaitu untuk Y dan X. Untuk interpretasi fungsi kanonik ini sendiri dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama melalui bobot kanonik yang akan mempresentasikan besar keratan variabel asal terhadap variabel kanonik. Kemudian muatan kanonik
atau yang biasa disebut dengan korelasi struktur kanonik yang akan menggambarkan keragaman variabel bersama yang diamati dengan variabel kanonik. Dan yang terakhir, dengan melakukan muatan silang kanonik, yang berarti ukuran yang lebih tepat untuk variabel dependen dan independen. Untuk hasil dan pembahasan sendiri, di sini dilakukan pengujian asumsi terlebih dahulu. Yang pertama adalah pengujian normalitas multivariat dengan statistik uji Mardia. Untuk tabel yang di sebelah kiri adalah data yang aslinya. Didapatkan nilai P untuk skewness-nya masih kurang dari alfa atau kurang dari 0,05, sehingga data ini tidak berdistribusi normal. Kemudian dilakukan transformasi berupa transformasi akar, sehingga didapatkan hasil pengujian asumsi normalitas yang di sebelah kanan. Sini nilai P untuk skewness dan kurtosisnya sudah lebih dari alfa, lebih dari 0,05, berarti data sudah berdistribusi normal. Begitupun untuk apabila kita meninjau secara parsial, yaitu normalitas univariat, seluruhnya sudah berdistribusi normal. Selanjutnya pengujian linearitas dengan statistik uji reset test. Didapatkan nilai P ini lebih dari 0,05 seluruhnya, maka data memenuhi asumsi linearitas. Kemudian pengujian homoskedastisitas dengan Brugge-Pagan test. Di sini p-value-nya juga lebih dari 0,05, berarti datanya memiliki ragam yang homogen atau memenuhi asumsi homoskedastisitas. Dan yang terakhir adalah pengujian asumsi non-multikolinitas dengan melihat nilai FIF, di mana nilai FIF di sini semuanya kurang dari 10, yang berarti tidak terdapat multikoliniaritas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa datanya sudah memenuhi keempat asumsi yang ada. Kemudian kita cari korelasi kanoniknya dengan library CCA pada software R, didapatkan R1 sebesar 0,941, itu artinya korelasinya sangat erat antara variabel U1 dan variabel V1. Kemudian untuk R2-nya sebesar 0,612, yang artinya variabel U2 berkorelasi cukup erat dengan variabel V2. Nah, di sini kemudian dilakukan uji signifikansi. Untuk uji signifikansinya sendiri pada software kita dapat melakukan dengan statistik uji Wilks Lambda, Hotelling, Pillai, dan Roy. Di mana ini adalah statistik uji yang mendekati nilai F. Di sini didapatkan nilai P yang sangat kecil, yaitu kurang dari 0,05, yang artinya terdapat eratan hubungan antara himpunan variabel kepemilikan gadget atau independen dengan variabel independennya. Kemudian diukur juga korelasi dalam himpunan. Di sini dapat dilihat untuk variabel U1 yang memiliki nilai loading terbesar yaitu pada X1 sebesar min 0,83 dan X3 sebesar 0,76, yaitu ditafsirkan sebagai persentase pendudukan lulusan yang tidak SMA dan persentase kemiskinan. Dan variabel V1 dengan nilai loading terbesar pada Y1 sebesar min 0,96. Kemudian untuk U2 yang paling besar pada X3 yaitu 0,64 dan X1 yaitu 0,36, sedangkan untuk V2-nya itu untuk Y2 yaitu 0,38 atau kepemilikan komputer. Ini berarti terjadi hubungan yang positif yang sangat erat antara persentase penduduk lulusan non-SMA dan persentase kemiskinan terhadap kepemilikan telepon seluler. Kemudian untuk yang variabel kanonik 2 ini dapat diartikan sebagai terjadi hubungan yang positif yang sangat erat antara persentase penduduk lulusan SMA dan persentase kemiskinan yang memiliki dengan kepemilikan komputer. Selanjutnya ini adalah korelasi antar himpunan. Kemudian yang terakhir adalah indeks redundansinya. Ini berarti keragaman himpunan variabel Y dapat dijelaskan oleh V1 dan V2 secara bersama-sama sebesar 43%. Kemudian himpunan variabel X dapat dijelaskan oleh V1 dan V2 secara bersama sebesar 73,7%. Kemudian untuk kesimpulannya, hasil pengujian normalitas bahwa dari hasil pengujian ini semuanya adalah memenuhi asumsi dengan R1 0,94, R2 0,61,
sebagai